Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman muda di wilayah Prambanan yang terkasih. Saya Romo A.R. Yudono Suwondo, pastor paroki di Santo Mikael Pangkalan TNI Angkatan Udara Trisipto, menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang telah kalian sampaikan di dalam pertemuan BKSN secara virtual di tempat di mana kalian semua berada, yakni di Prambanan. Beberapa hal sudah saya baca mengenai isinya dan saya memberi catatan yang luar biasa dari pendapat-pendapat dan juga sharing Anda semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan sharing yang telah Anda bagikan. Yang pertama, terkait dengan pengalaman syukur. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang diambil, yang dipilih, yang diberkati, yang diutus. Untuk apa? Untuk menjadi berkat, seperti ketika kita merayakan Ekaristi. Ekaristi itu kita diambil, dipilih, diberkati, diutus, dan kemudian dipercaya untuk menjadi berkat. Menjadi pribadi ekaristis berarti menjadi pribadi yang penuh syukur. Memang Ekaristi itu artinya ungkapan syukur. Mampu melihat hidup sebagai ungkapan syukur dan mampu melihat hidup sebagai rahmat. Dan ini kekayaan, tidak ada tandingannya. Ketika orang mampu bersyukur, ini adalah kekayaan. Ini rahmat tersendiri, saudara-saudara atau teman-temanku yang terkasih. Nah, perbuatan baik seperti yang dibahas di poin yang kedua pertanyaan yang Anda bahas. Perbuatan baik kita itu adalah konsekuensi logis dari rasa syukur kita. Ketika kita bersyukur, kita berbuat baik. Karena aku diberkati, maka aku berbuat baik. Bahkan bukan sebaliknya, aku berbuat baik supaya diberkati, itu namanya nyogok Gusti Allah. Tidak, sebagai orang Katolik kita itu diberkati dulu, diberi rahmat dulu, diberi anugerah oleh Tuhan dengan banyak, bahkan ditebus dengan salibnya. Maka sebagai ungkapan syukur kita berbuat baik. Inilah inti iman Kristiani, bahwa kita percaya Yesus menebus kita, diutus oleh Allah menebus kita. Kita punya harapan bahwa rumah kita yang sejati itu ada dalam kerajaan surga. Itu harapan kita. Tanpa itu kita loyo. Kita punya harapan bahwa hidup itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan karena kita berharap, kita mengasihi. Itulah jati diri kita, jati diri kekatolikan kita. Yesus mengajarkan kita sebagai pribadi yang dicintai Allah. Allah yang Maha Rahim, bukan Allah yang congkak, bukan Allah yang galak. Paham tentang Allah yang rahim akan mempengaruhi cara hidup kita. Kita dirahimi Allah, kita pun rahim kepada sesama. Tidak usah risau dengan orang-orang yang nyinyir hidupnya karena minim pengalaman akan Allah. Nah, kita orang yang dicintai Allah, dibaptis, tentu kita memiliki pengalaman syukur itu. Sri Paus Fransiskus dalam ensikliknya Gaudete et Exsultate mengajak kita untuk bersukacita dalam hidup karena kerahiman Allah. Karena tindakan baik sekecil apapun itu menjadi jalan kesucian, jalan kekudusan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai orang Katolik, pantas bahwa kita bersukacita dan bergembira. Tidak ada alasan untuk bersedih hati karena kita orang Katolik. Oleh karena itu, saya titip pesan pada kalian semua, teman-teman, ada 4 hal. Pertama, untuk mengungkapkan syukur, rayakanlah liturgi dengan sungguh-sungguh, dengan paham makna, dengan mengerti apa yang dirayakan itu. Yang dirayakan dalam liturgi itu apa? Adalah pengalaman akan Allah, syukur akan Allah. Yang kedua,
Kalau kita mau berbahagia, mau bergembira, mau bersyukur, pertama-tama harus kita lakukan apa? Kasihilah mereka yang paling lemah. Kecil, lemah, miskin, tersingkir. Kasihilah mereka yang paling lemah. Itu akan menimbulkan sukacita yang luar biasa. Dan yang ketiga, kalian berjejaringlah dengan sesama kaum muda untuk belajar teknologi, untuk menggunakan teknologi digital, untuk mewartakan kebaikan. Kebaikan itu kecil saja, diwartakan bukan untuk dipamerkan, tetapi itu akan menjadi kekuatan luar biasa. Dan yang keempat, rawatlah keutuhan ciptaan. Kunci kebahagiaan itu ada 4. Rayakanlah liturgi dengan sungguh-sungguh, mengasihi yang paling lemah, berteman dengan sesamamu, di Mudika misalnya atau di OMK, dan merawat alam ciptaan. Dengan 4 hal itu, hidup kita akan penuh syukur. Tentu saja dengan belajar rajin, dengan membantu orang tua, dengan menghormati mereka yang lebih tua, itu akan menjadi tambahan-tambahan gizi rohani yang akan membuat kalian menjadi cantik, menjadi ganteng, menjadi gagah, bukan karena fisiknya, tetapi karena sikap dan perilaku hidup. Itulah pancaran kasih, itulah kesucian dalam hidup sehari-hari, dan kalian bisa melakukannya. Salam, selamat untuk berproses menjadi orang muda yang kreatif, yang bahagia, yang gembira, karena baptisan yang kalian terima, karena rahmat Allah yang senantiasa kalian terima. Selamat luar biasa kalian, dan Anda menjadi penggerak pionir dalam komunitas gereja dan masyarakat. Salam Pancasila, salam NKRI, salam Kekatolikan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Kaum muda yang terkasih, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas adalah hal yang tidak mudah di zaman ini. Kalau ditanya apakah percaya diri dengan iman yang telah kita imani, tentu dengan mudah kita akan menjawab, saya percaya diri. Nah, kepercayaan diri ini kita perlu usahakan senantiasa baik. Kalau sudah percaya diri, wujud nyatanya apa percaya diri? Ketika kita makan, kita tetap berdoa. Ketika di sekitar kita melakukan tindakan kejahatan, kita berani untuk berbuat baik. Itulah tanda bahwa kita percaya diri dengan apa yang kita imani, dengan identitas kita. Identitas kita adalah identitas yang senantiasa mengasihi. Meskipun di sekitar kita ada kejadian atau situasi yang tidak memungkinkan untuk mengasihi, krisis, tapi kita sebagai orang yang percaya diri haruslah mampu untuk melakukan kebaikan meskipun di sekitar kita tidak melakukan kebaikan. Agar dapat mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas, pertama-tama kita harus bangga dengan identitas kita. Kita yang adalah orang-orang Katolik mempunyai identitas yang telah dijalankan oleh Yesus Kristus. Keteladanan ini jelas terlihat dengan perbuatan yang nyata. Yaitu apa? Yaitu dengan kasih, dengan perbuatan baik. Kalau ditanya apakah penting berbagi tentang perbuatan baik kita, atau menceritakan atau men-sharingkan perbuatan baik kita, itu juga penting. Melalui sharing yang kita ceritakan, perjuangan kita, perbuatan kita melalui proses yang tidak mudah, krisis iman yang pernah kita alami, itu juga menjadi sarana bagi orang yang sedang mengalaminya untuk juga melakukan tindakan yang sama. Kita yang sudah berhasil melewati krisis iman perlulah untuk men-sharingkan, bukan untuk mensombongkan, tapi agar orang lain juga bisa melewati jalan yang tidak mudah ini, melewati krisis iman yang sedang dihadapi. Orang-orang yang di sekitar kita
mungkin ada juga yang sulit untuk berbuat baik, sulit untuk beriman. Maka dari itu, mungkin dari tindakan-tindakan baik kita menjadi sarana untuk mereka yang kekurangan dalam kepercayaan iman menjadi semakin percaya dengan yang sedang ia imani. Bisa jadi melalui perbuatan baik kita itu menjadi sarana Allah berkarya, sarana orang-orang yang mengalami krisis iman ini menjadi diingatkan lagi bahwa Kristus mencintainya, bahwa Tuhan mencintainya. Dengan kata lain, kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Kita menjadi tangan-tangan perpanjangan kasih Tuhan. Maka dari itu, kita diundang untuk senantiasa mengasihi, untuk senantiasa menunjukkan Kristus sebagai identitas kita, yakni identitas kita adalah apa? Identitas kita adalah mengasihi sesama.